Shalom Ibu. Shalom Ima. Beta datang sini beta mau cerita beta masalah pribadi Ibu. Aduh, masalah pribadi. Masalah apa? Beta baru habis putus yang beta punya tua Ibu. Aduh, putus karena apa? Beta selingkuh Ibu. Selingkuh? Iya Ibu. Bagaimana bisa selingkuh? Gara-gara biasa lihat dia dengan orang lain Ibu. Jadi beta Ikut selingkuh. ikut. Aduh, nah terus? Beta meminta Ibu pendapat dan Ibu masukan tidak harus ke rumahnya. Iya, pendapat sih lebih baik coba dengan baik tua tuh coba bicara terbuka, terus kasih tahu bilang dia tuh suka sama selingkuh atau jalan dengan yang lain karena dia cemburu. Terus coba omong begini, aduh ini beta tuh dulu jalan dengan orang lain, makanya ini apa beta memilih gue selingkuh karena beta sakit hati dia dulu jalan dengan orang lain. Begitu coba omong begitu dengan baik tua. Atau ada masalah tambah apa begitu? Tentang dua kalam sering makai Ibu. Sering bakalai. Iya Ibu. Alasannya apa sering bakalai? Berbeda pendapat Ibu. Berbeda pendapat. Iya Ibu. Berarti sudah mau saling mendengarkan satu sama yang lain begitu? Iya Ibu. Aduh, berarti ini masalah berarti ulang-ulang begitu. Iya Ibu. Baik setiap hari bertengkar terus sampai ada yang sambung nyambung satu dengan yang lain begitu. Iya Ibu. Nah begitu coba ini nanti kalau dengan tua atau kembalikan dengan dia, coba ini tanya Mai tua apa yang kamu suka dari beta atau apa yang kamu suka dari beta supaya beta kembangkan itu, dan kalau beta ada salah kasih tau dia boleh dan dia minta maaf, tapi kasih tau dia juga bilang dia suka dari jalan dengan yang lain begitu. Iya Ibu. Atau masih ada tambahan begitu mau cerita apa? Dan ada lah itu sah. Jadi udah pasti mau cerita alasan putus dan Mai tua. Oke ini. Oh, jadi ini nanti sampai sana kok ini kalau kamu masih sayang dia soalnya. Masih Ibu. Nah pulang coba chat dia atau telepon supaya kasih tau yang ketong ketemu kok om bye-bye. Iya. Pasti ada solusi. Iya. Nanti om masa terbuka yang tadi ibu bilang ya. Iya. Oke. Nanti ada apa-apa telepon saya ke ibu kayak kemarin supaya ibu kasih tahu dia punya solusi ya. Iya. Oke, terima kasih Ma. Terima kasih Ibu. Ya, Shalom Ibu. Iya, shalom bagaimana kakak? Jadi kata tiga ini datang sini karena aku mengalami masalah keluarga dan kedua orang tua sering bertengkar untuk minta pisah. Jadi untuk anak-anak nih kalau kayak orang tua kalau kayak bertengkar atau apalagi kayak minta pisah kamu kayak sedih tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kata tiga ini datang di sini untuk meminta saran dari ibu atau pendapat bagaimana? Oke. Jadi bosong ini datang dengan bosong permasalahan keluarga. Bosong tahu mau berbuat apa ketika bosong orang tua itu sudah bertengkar dan meminta untuk pisah. Nah, saran dari ibu itu, Kotong ini kan menyadari toh bahwa Kotong ini hanya manusia biasa. Apalagi ketika Kotong ini mengalami sebuah masalah dan Kotong ini buntu, Kotong tahu mau berbuat apa seperti yang dikatakan toh. Nah di sini itu langkah awal yang harus Kotong buat itu, Kotong melakukan pendekatan dengan Kotong ke orang tua. Kotong menceritakan ke Kotong ke orang tua itu sebenarnya Kotong, sebenarnya contoh begini ya, sebenarnya Kotong ini kayak sudah suka lihat mama dan bapak nih selalu bertengkar di rumah dan bahkan meminta pisah. Nah, Bosong ini omong pelan-pelan dengan orang tua. Nah, terus begitu juga dengan Bosong punya bapak. Terus Bosong kasih tahu di Bosong ke orang tua, Bosong pun keluh kesah. Nah, terus Bosong kasih tahu, nah kami ini kalau bapak dan mama pisah nih, kami ini harus bagaimana, ya kan? Nah, dengan begitu mungkin Bosong ke orang tua akan berpikir berulang-ulang kali atau berpikir 2 kali untuk pertimbangan perceraian itu. Nah, Kotong juga menyadari bahwa Kotong ini hanya manusia biasa. Kotong ini sonde bisa apa-apa. Nah, Kotong ini kan manusia yang biasa dan Kotong ini harus punya pendirian bahwa
potong ini manusia biasa dan potong ini harus melakukan pendekatan kepada Tuhan mungkin. Potong datang, potong berserah kepada Tuhan, potong menceritakan bahwa apa yang sedang potong alami ini. Terus potong menceritakan bahwa apa potong sudah tahu lagi potong harus berbuat apa. Potong ini sudah buntu, nah potong ini harus minta petunjuk ke Tuhan, berserah diri kepada Bapa seperti itu. Serta mengaku bahwa potong ini tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah, kemudian potong itu harus apa ya? Harus mungkin potong ini harus membuat pertemuan keluarga begitu. Terus bosong bisa membahas atau bosong ini bisa membuat dinner seperti itu untuk mempertemukan bosong kedua orang tua. Terus abis itu bosong bisa menceritakan hal-hal yang dulu bosong alami seperti itu. Terus bosong bercerita kayak bosong orang tua, bapak mama potong ini kan di satu keluarga, potong sudah boleh bertengkar seperti itu. Terus dengan panduan dari Alkitab itu di mana di ayat itu Tuhan membenci sebuah perceraian seperti itu. Nah, tapi terkadang potong ini sebagai anak, potong ini takut untuk menasihati potong orang tua ya, pasti banyak yang seperti itu. Nah, di sini kalau bosong harus berani angkat bicara. Bosong ini menasihati bosong orang tua ya. Bosong memberitahu dengan panduan Alkitab ya, yaitu dengan bosong kasih tahu di bosong orang tua, apa mama ini kalau bicara ini Tuhan tuh sonde suka seperti itu. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, dengan begitu mungkin bosong orang tua akan berpikir lagi untuk masalah untuk bercerai ini. Mungkin seperti itu yang ibu bisa kasih saran di kalian. Terus atau mungkin ada masalah lain lagi, jadi begitu ya. Atau mungkin jika kedepannya bosong ingin datang lagi berbicara, berkonseling dengan ibu, bosong bisa kontak ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Masalah apa? Jadi masalah di kampus, jadi kau di kampus tuh kawan-kawan tuh sering cari masalah dengan kawan. Nah, bagaimana kita bisa memulai ambil langkah untuk membuli atau kesukaan yang keras? Kayak Suka lihat orang tersiksa. suka orang tersiksa. Apa maksud kayak rasa senang kalau melihat orang tersiksa? Iya betul, sangat puas. Apakah ada alasan lain kayak dong buat basong duluan makanya basong begitu, atau memang basong dari hati mau buat begitu? Kau tuh udah biasa Dari hati. Kalau kakaknya jadi ibu kita datang di sini tuh katanya pendapat ibu, jadi ibu ketemu tidak datang tuh memperbaiki ibu jadi kita datang menghadap ibu tuh kita mau memperbaiki diri, jadi mahasiswa baik, jangan bully orang. Kita butuh ibu tuh saran atau pendapat. jadi ibu saran tuh coba basong mulai dengan ikut ini ibadah di kampus dulu tuh, atau ada kegiatan-kegiatan sosialisasi, coba kalian gabung supaya kayak itu sosialisasi itu bisa membuka kalian hati, supaya bisa stop dari hal-hal kayak bully orang atau ngejudge orang atau gosip orang. Jadi ibu saran tuh satu lah, coba kalian berteman dengan mereka, mulai berbuka hati dengan mereka supaya jangan ada bully-bully dari kelas. Bisa. Coba habis ini pulang kalian tiga coba berdoa, minta saran dari Tuhan juga supaya kalian bisa ini bertobat, bisa ini jadi diri kalian sendiri yang lebih baik lagi. Masih ada lagi atau itu saja. Sudah masalah lagi yang lain.
kasih. Terima kasih. Oke, salam Ibu. Iya, shalom. Bagaimana kakak? Dulu ya. Ceritakan masalah. Iya, mau cerita masalah apa? Masalah Ibu. Karena kita kampung sampai di sekolah gitu, potong kalau pacar kamu di rumah. Kalau dia senarak potong kalau dia terpaksa dia begitu. Itu dia diminta untuk kamu supaya ya potong bisa menyesuaikan pertolongan atau potong bisa mengoleksi diri sendiri. Oke. Tapi sebelum itu ibu mau bertanya, mungkin ada penyebab tertentu bosong bisa palak-palak orang begitu, atau ada sesuatu yang membuat bosong ini melakukan tindakan seperti itu? Sebelumnya tidak ada, makanya potong dia mungkin dia terlalu sama dia, udah bilang ikut dia, kemudian dia ikut makanya potong pakai. Oke, jadi bosong ini datang dengan masalah. Ini bosong mau keluar dari bosong pung bias atau bosong pung sifat yang suka palak-palak orang sembarangan begitu. Oke, jadi ibu mau kasih masukan. Yang pertama itu bosong harus bosong harus bisa jeda. Oke, ibu mau kasih saran. Bosong itu harus bisa untuk mengoreksi diri atau mengintrospeksi diri kalian itu dengan cara bosong harus merubah sifat kalian yang malak-malak orang sembarangan itu, karena perlu kalian itu tahu bahwa semua orang itu tidak bisa untuk kalian palak sembarangan. Mungkin ada orang yang dia itu tidak punya apa-apa, terus kalian datang memalak dia. Nah, bosong coba ada di posisinya dia. Bosong menaruh kalian punya di posisinya dia itu, yaitu sebagai korban. Nah, bagaimana bosong pun perasaan? Ada bosong pun kawan kampus, terus datang seenaknya memalak bosong, meminta bosong pun uang. Itu kan bosong pun hak ya. Ini kan beta pun uang. Kenapa dia datang sembarangan? Dia datang minta-minta beta pun uang. Nah, pasti bosong pun korban itu akan melakukan perlawanan. Nah, di situ bosong harus bisa memposisikan bosong pun diri itu di posisinya dia seperti itu. Nah, dengan demikian bosong akan bisa merasakan, oh ini beta nih terlalu sering palak dia, pasti dia merasa sedih, dia merasa tertekan. Nah, dengan perasaan itu bosong bisa menyadari dan bosong bisa perlahan untuk keluar dari bosong punya sifat yang biasa untuk memalak-malak orang. Nah, dengan itu semua bosong bisa dengan bosong pun kekuatan sendiri. Yaitu bosong juga harus meminta pertolongan, yaitu dengan cara bosong berdoa. Bosong bisa mendekatkan diri kepada hal-hal baik, atau bosong bisa bergabung di komunitas-komunitas yang bisa menyibukkan bosong punya diri. Mungkin bosong ini gabut atau apa ya, sehingga bosong ini bisa malak-malak orang sembarangan seperti itu. Jadi abis ini bosong bisa pulang, bosong bisa mengintrospeksi diri. Nah, jadi itu saya ibu masukan dan ibu saran untuk 02. Jadi bosong bisa kembali, bosong introspeksi diri ya. Iya. Oke, atau ada lagi yang mau kalian berdua ceritakan? Ya, Oke. Oke. Mungkin jika kedepannya ada masalah-masalah yang bikin bosong berbagi, bosong bisa datang ke ibu atau kontak ibu. Oke, sekian. terima kasih Bu. Ya. Shalom, di sini saya membuat kesimpulan tentang materi yang kami sudah buat. Membangun hubungan awal dalam konseling adalah fondasi utama untuk proses bimbingan yang efektif dan holistik. Tahap ini memastikan klien merasa aman, dihargai, dan siap mengeksplorasi masalah secara mandiri. Poin kunci sikap inti konselor, empati, dionil, dan unkondisional positif, agar menciptakan ruangan
terauputir, autentik, selaras dengan nilai Pancasila dan etika Kristen untuk penerimaan tanpa syarat. Langkah praktis: persiapkan lingkungan nyaman, sambut hangat dengan non-verbal terbuka, gunakan pertanyaan terbuka, dan jaga kerahasiaan untuk membangun kepercayaan cepat. Pesan pengembangan: prioritaskan self-awareness melalui jurnal dan latihan harian agar Anda tetap menjadi fasilitator pertumbuhan yang konsisten dan efektif. Sekian dari kesimpulan kami. Terima kasih.